sempat kelupaan. Kelasnya kita panjang 4 minggu karena kita pengennya belajar sekaligus praktek. Jadi harapannya teman-teman nanti setiap harinya store tugasnya itu baik berupa screening saham, screenshot misalkan screenshot laporan keuangan gitu ya, screenshot chart, di-share di grup supaya teman-teman yang lain juga bisa saling belajar. Jadi please manfaatkan selama 4 minggu ini waktunya untuk bisa praktek dan juga apa namanya, ya jadi harus dipraktekkan seperti itu. Nah, kurang lebih schedule-nya ini kayaknya schedule yang agak lama, tapi saya sudah kirim ya schedule yang baru ya. Materinya itu ada week 1 di analisa fundamental mulai besok hari Senin. Dari mulai itu overview saham apa sampai dengan menghitung nilai intrinsik melalui worksheet yang sudah dibagikan kepada teman-teman. Kemudian week kedua dan week ketiga analisa teknikal. Analisa teknikalnya dibuat 2 minggu karena memang pembahasannya lumayan ini ya, lumayan banyak gitu kan, seperti itu. Nah, terus kemudian apa aja sih setiap harinya kita akan belajar apa aja? Jadi udah disesuaikan nih setiap harinya. Dari mulai hari pertama kita akan bahas apa itu saham dan mekanisme pasar modal. Nanti prakteknya teman-teman harus memilih dua sektor dari perusahaan, dua sektor industri dari perusahaan-perusahaan yang listed di BEI. Kemudian dari dua sektor tersebut pilih dua saham yang apa ya, yang menjadi calon gitu ya, calon saham favorit kita atau calon saham yang akan dibeli sama kita. Nah, pemilihan sektornya itu disesuaikan sama teman-teman sekiranya ngertinya di mana sih gitu kan proses bisnisnya. Misalnya karena background kuliahnya atau background pekerjaannya, background pendidikannya atau memang karena bekerja di sana gitu kan. Jadi mengetahui proses bisnisnya. Terus kemudian hari kedua kita akan melihat perusahaan-perusahaan yang melakukan corporate action atau macam-macam corporate action yang pernah dilakukan oleh perusahaan. Biasanya perusahaan yang sedang ada corporate action itu biasanya harga sahamnya tuh suka kadang dikerek naik atau bisa juga dikerek turun. Contoh misalnya yang dikerek turun itu BRIS sama BBTN ketika right issue di awal tahun 2023 itu dikereknya turun banget karena pemerintah itu rata-rata kalau pengen beli saham itu pengen di harga yang murah. Ini kejadian sama Inco ya, Inconya kan masih turun terus karena mau dibeli sama Main ID. Main ID adalah BUMN, contoh seperti itu. Terus ada juga corporate action yang berupa dividen. Nah, ketika akan membagikan dividen, biasanya juga harga sahamnya ikutan naik. Jadi teman-teman nanti analisa nih dua saham yang tadi gitu ya, dua saham yang dipilih, cek ada corporate action terdekat atau enggak seperti itu. Jadi harus udah bisa lihat nih perusahaan ini udah pernah melakukan corporate action apa aja, tahu cara lihatnya seperti itu nanti di hari kedua ya. Nah, terus masih di analisa fundamental hari ketiga, kita akan belajar mengenai anatomi laporan keuangan perusahaan. Teman-teman boleh langsung buka laporan keuangannya ataupun mau dari Stockbit. Nah, yang udah pakai Stockbit itu udah sangat mudah banget sih karena udah apa ya, udah difilterin dan udah ditampilkan dengan UI yang sangat enak untuk dilihat gitu kan dari Stockbit itu. Nanti di screenshot aja sehingga teman-teman bisa mengetahui oh ini loh laporan keuangan neraca itu gitu kan atau balance sheet itu. Oh ini posisi aset dan utangnya. Oh ini laporan laba ruginya. Laporan laba rugi itu nama kata lainnya net income. Jadi kita bisa lihat salesnya berapa, profitnya berapa, seperti itu. Terus laporan keuangan yang ketiga yang akan kita lihat adalah cash flow statement atau laporan arus kas. Oh, ini loh arus kas yang berasal dari kegiatan operasional. Ini arus kas yang berasal dari kegiatan investasi, ini arus kas yang berdasarkan kegiatan finansial. Gitu. Finansial itu misalnya perusahaan tersebut berhutang atau membayar hutang. Kalau investasi itu misalkan perusahaan tersebut mengakuisisi perusahaan lain atau malah
atau misalnya dapat dividen dari perusahaan anak perusahaannya, itu masuk ke sebagai arus kas dari kegiatan investasi. Seperti itu. Ini yang hari ketiga, insya Allah kita akan bahas di hari Rabu. Teman-teman cukup screenshot aja, boleh dari screenshot laporan keuangan asli maupun screenshot dari Stockbit. Nah, yang keempat ini agak hitung-hitungan ya. Jadi ngelihat mana meaningnya, mana apa sih, melihat melihat perusahaan berdasarkan moodnya. Nah, berdasarkan mode-nya itu nanti ada beberapa rasio keuangan yang dilihat. Kalau nggak salah itu ada pendapatannya, ada net income-nya, terus kemudian ada value-nya, terus kemudian yang keempat itu kalau nggak salah ada cash flow dari operasinya. Nah, nanti dilihat di sini di hari keempat. Nah, terus yang kelima kita akan praktek gimana cara menghitung nilai intrinsik. Jadi berapa sih margin of safety-nya atau sebetulnya berapa sih nilai harga yang sebenarnya dari si perusahaan tersebut gitu. Apakah perusahaan yang kita pilih ini sedang under value atau enggak. Nah, itu serangkaian yang akan kita bahas selama 1 minggu ke depan. Jadi kita akan bahas analisa fundamental saham dan di akhir di hari Sabtunya kita akan webinar Q&A terkait pembelajaran kita dari Senin hingga Jumat. Jadi umpama misalnya mau studi kasus, yuk coba Mbak Dian misalkan kita bahas satu saham misalnya Pegas atau Antam gitu. Kita bahas di hari Sabtunya. Terus kemudian juga kalau misalnya ada materi yang masih belum jelas, kita akan webinar lagi review pembahasan Senin sampai Jumatnya di hari Sabtu minggu depannya. Seperti itu. Nah, jadi ada tugasnya ya setiap hari dan diharapkan teman-teman aktif untuk disetor tugasnya ke grup supaya bisa saling belajar dan bisa jadi studi kasus untuk kita bersama. Nah, terus kemudian untuk minggu kedua kita akan berhenti dulu gitu ya, berhenti dulu dan akan bahas mengenai psikologis trading. Jadi dari sini kita akan berhenti dulu supaya apa? Supaya ada jeda antara pembahasan fundamental dan teknikal. Di sana saya akan memberikan kuis, mungkin ya mini kuis kepada teman-teman. Sebetulnya saya ini cocoknya di trading atau di investing, mungkin seperti itu. Terus coba tanya lagi, misalkan kepada dirinya, kalau misalnya pada saat trading itu kita bersikapnya itu harus seperti apa, pada saat investing harus seperti apa, karena strateginya beda, analisanya beda, maka kita dalam menyikapi marketnya pun cukup berbeda. Contohnya misalnya kita niatnya nih investing. Contoh misalkan saya investing di saham Pegas misalkan karena saya lihat Pegas itu masih under value dan ada potensi misalkan membagikan dividen yang lumayan seperti itu. Harapannya sama seperti tahun lalu. Nah, Pegas itu dari harganya 1.300 terus sekarang 1.100 tuh turun terus. Tapi kalau misalnya pegangan kita itu adalah fundamental dan ketika kita yakin bahwa fundamentalnya masih baik gitu kan, tidak ada isu apa-apa misalkan yang berkaitan dengan fundamental, contoh ya ini hanya contoh aja, maka ketika harganya turun menjadi kesempatan kita untuk melakukan average down. Jadi istilahnya kayak ada barang bagus dikasih harga murah gitu. Itu psikologisnya investing. Sedangkan psikologisnya trading itu agak sedikit beda ketika kan trading itu planningnya harganya naik kita mendapatkan profit ya gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya harganya terus turun nggak sesuai sama planning kita, planningnya adalah technical, kemudian technicalnya tidak sesuai plan, maka kita harus cut loss. Beda banget sikapnya kita. Ketika harga saham Pegas tadi turun, kalau investasi mungkin average down, selama fundamentalnya tidak terpengaruh, tetapi kalau yang trading itu agak sedikit berbeda, jadi harusnya segera cut loss seperti itu. Jadi psikologisnya memang harus segera dibedakan. Nah, jadi di minggu kedua kita akan istirahat dulu, bukan istirahat ya, tapi kita kayak memantapkan untuk dari sisi psikologisnya. Bentar, barusan ada yang belum ke mute. Mantapkan dulu dari segi psikologisnya seperti itu, terus baru kita akan masuk belajar analisa
teknikal. Nah, buat teman-teman tadi yang baru gabung, kita tadi sudah bahas ya dari minggu pertama nih, hari Senin, insya Allah kita akan bahas 1 sampai 5 ini, dan diharapkan semuanya praktek untuk share di grup seperti itu. Nah, terus minggu kedua kita istirahat dulu, dan kita belajar secara psikologis investing dan trading. Jadi bagaimana menyikapinya, karena tentu akan berbeda. Kalau misalkan investing, kalau trading. Boleh nggak sih dicampur? Jadi sebaiknya emitennya dipisahkan, emitennya, maaf, sekuritasnya dipisahkan, tapi kita berusaha diri kita ya secara mentality bisa menyesuaikan. Jadi untuk yang apa ya, untuk akun yang investing mungkin nggak usah dilihat setiap hari gitu kan, nggak apa-apa. Kan tujuannya itu investasi. Tetapi kalau yang akun trading itu bisa dibuka harian, misalnya seperti itu. Nah, di minggu ketiga berarti ya kita akan belajar terkait dengan analisa teknikal saham. Di sini kita akan belajarnya selama 2 minggu. Nah, yang pertama, hari pertama itu membaca candlestick. Nah, membaca candlestick itu kan jadi pergerakan harga saham, baik itu harian, menitan, jaman, ataupun mingguan, dan juga bulanan, itu diwakili oleh satu buah candlestick gitu. Satu buah candle tuh mewakili satu pergerakan saham dalam time frame tertentu. Nah, boleh harian tadi ya, mingguan, bulanan, jam-jaman, bisa menitan juga bisa seperti itu. Nah, nanti kita harus bisa nih cara bacanya. Ketika ada satu candle warnanya hijau, itu artinya apa? Ketika ada satu candle warnanya merah, ada buntutnya, ada rambut ipin-upinnya di atas gitu kan, jarum suntiknya, kita bilangnya suka jarum suntik, itu artinya apa? Atau ada candle yang bentuknya kayak lollipop. Lollipop itu kan ada kepalanya, terus ada ini, kayak gini, ada kepalanya, terus ada jarum ke bawah, itu artinya apa? Nanti di hari Senin, minggu ketiga itu akan belajar terkait itu. Terus kemudian di hari kedua kita akan belajar tentang melihat tren saham. Nah, kalau yang trading itu usahakan, kalau dari saya mungkin ya, saya lebih senang sama saham-saham yang sedang uptrend. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau misalnya teman-teman trading di saham yang downtrend, tapi ada potensi untuk reversal gitu, ada potensi untuk berbalik arah ke uptrend. Nah, nanti diidentifikasi itu gimana caranya melihat saham yang sedang downtrend maupun uptrend, atau satu lagi ada sideways. Sideways itu ya bergeraknya di situ-situ aja, nggak kemana-mana. Cari ayah. Sebentar, kayaknya Mbak Yaya ada bocor. Izin mute ya. Nah, terus kemudian di hari yang ketiga, kita akan belajar screening saham. Nah, screening saham itu gunanya untuk apa? Jadi dari 800 emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia, itu tidak bisa diperlakukan sama ya. Nggak semuanya sahamnya itu seperti BBCA, misalkan nggak semua sahamnya seperti BRIS, nggak semua sahamnya seperti Telkom gitu kan. Nah, kita harus melakukan namanya screening. Nah, screeningnya itu bisa berdasarkan misalnya mau DCA 1 tahun yang uptrend, ini buat teman-teman yang seneng nabung saham, boleh nih pakai screenernya yang ini. Terus yang kedua, nanti kita akan belajar screener yang bullish uptrend. Biasanya itu dia akan apa ya, akan mantul di eh, di di apa namanya, di indikator teknikal tertentu. Kalau saya pakainya MA20, jadi nanti akan men-screening list saham yang mantul atau di atas MA20. Gimana screenernya? Kita nanti akan apa ya, akan praktek seperti itu. Prakteknya bisa pakai Stockbit maupun bisa pakai TradingView. Nah, nanti teman-teman PR-nya adalah share list hasil screener sahamnya. Jadi aku udah nge-screening nih Mbak Dian gitu kan, screener saham yang sesuai dengan kriteria-kriteria ini hasilnya, silahkan di-share ke grup gitu kan. Nah, terus yang keempat, hari keempat kita akan coba screener, masih terkait screening ya, screening saham yang downtrend tapi ada potensi untuk berbalik arah gitu. Nanti screenernya kayak gimana sih? Nanti silahkan dipraktekkan, nanti di-share lagi hasil screenernya ke grup gitu. Nah, terus di hari kelima, itu hari Jumat, kita akan mengenal support dan resisten dengan metode klasik. Nah, nanti seperti biasa di hari Sabtunya, kita akan Q&A
baik itu studi kasus maupun apa ya refreshment, misalkan kalau ada materi yang kurang jelas pada saat di sini gitu kan, pada saat hari Senin sampai Jumatnya. Begitupun sama ini tugas-tugasnya ya, begitupun sama nanti di minggu terakhir kita hari Seninnya akan membuat support dan resisten menggunakan garis MA, sama juga di sini support dan resisten menggunakan Fibonacci, sama nanti teman-teman juga praktek, oh Mbak Dian misalkan sahamnya saham Pegas, ini supportnya, ini resistennya, gitu kan teman-teman udah bisa nentuin gitu. Nah, kalau udah bisa nentuin support dan resisten, itu udah enak banget karena apa? Karena kita nggak akan beli saham yang berada di resisten gitu kan, beli sahamnya yang lagi ada di support seperti itu. Terus kemudian kita bisa menentukan juga, oh oke, kalau misalkan jebol supportnya, jebol ke bawah harga sahamnya, mungkin kita saatnya cut loss misalkan seperti itu. Nah, di hari Rabu kita akan belajar volume price analysis. Volume price analysis itu apa sih? Volume itu adalah banyaknya jumlah lot yang ditransaksikan di hari itu. Kemudian price itu kan harga saham. Analisa, jadi analisa antara harga dan juga volume yang diperdagangkan. Jadi kalau harga naik dengan volume yang besar, itu biasanya indikasi yang bagus gitu. Jadi volume tuh ibaratnya kayak gasnya gitu. Jadi suatu saham bisa nanjak itu perlu bensin gitu, perlu bensin atau uang gitu kan, perlu bensin dalam artian di sini uang yang sangat besar gitu ya, yang sangat banyak sehingga sehingga si si mobil tersebut tuh bisa kuat nanjak. Nah, ibaratnya mungkin seperti itu. Jadi kalau misalkan harga sahamnya itu naik disertai dengan volume yang besar, itu pertanda cukup bagus seperti itu. Nah, itu volume price analysis. Nanti kita lihat deh teman-teman, misalkan udah ketahuan nih incerannya saham Pegas, support resistennya di sini. Nah, kira-kira ketika naik dia disertai volume yang besar atau enggak. Nah, biasanya saya selalu ngambil kalau pas terjadi koreksi. Jadi naik udah naik nih, nggak dikejar dulu. Nah, terus kemudian ada koreksi, koreksinya itu minus tapi volumenya kecil. Nah, itu yang bagus gitu. Jadi pas lagi koreksi merah, harga sahamnya atau candle sahamnya merah tapi volumenya kecil, itu adalah kesempatan untuk kita bisa beli. Nah, terus kemudian ini juga dua analisa MACD dan stochastik, dua apa ya, dua indikator teknikal yang biasanya menjadi pembantu gitu ya, pembantu kita dalam analisa. Nanti gimana sih cara bacanya MACD, gimana cara bacanya stochastik, seperti itu. Dan di hari terakhir kita akan membuat trading plan. Nah, trading plan itu Enggak, kurang Bima lebih, mau kerja. bentar, maaf ada yang udah ya, Mbak Lini. Nah, trading plan itu eh, membuat apa namanya? Jadi kayak misalnya gini, trading plan itu membuat planning kalau kita akan beli saham, kita akan beli di harga berapa gitu kan? Kalau kita udah menentukan nih, udah bisa nih menentukan supportnya. Oke, harga kita atau harga masuk kita di harga berapa, kemudian level cut loss kita di harga berapa. Nah, seperti itu nanti setelah ketahuan support dan juga level cut lossnya, maka dengan modal trading kita yang sekian gitu kan, misalnya modalnya 10 juta, sizing lotnya kira-kira berapa sih yang bisa kita terima tolerir secara resiko apabila terjadi cut loss gitu. Misalnya itu istilah itu disebut dengan risk per transaksi. Jadi misalnya trading plan-nya itu dalam apa ya, dalam dana kelolaan kita 10 juta, kita akan membeli Pegas misalkan ya di harga 1.150 misalkan yang sekarang, dengan level cut loss 1.100. Nah, level cut loss 1.100 itu berarti kan ada kerugian ya. Nah, kerugiannya itu kita bisa tolerir berapa rupiah sih gitu kan. Misalnya dengan modal 10 juta kita hanya bisa menolerir setiap kali minus hanya 50.000 aja, jangan lebih. Nah, karena kita udah pakem nih, kalaupun minus tuh kita kuatnya cuma minus 50.000 gitu kan. Maka dihitunglah berapa lot yang bisa kita beli gitu kan, dengan harga beli 1.150, cut loss 1.100,
Misalnya asumsinya tadi dana kelolaan kita 10 juta dan kuatnya kita 50.000 aja untuk cut loss-nya, maka misalnya sizing lotnya yang bisa kita beli adalah cuma 10 lot aja. Nah, itu seperti itu. Jadi untuk mengatur portofolio dalam satu apa ya, dalam satu ya portofolio ya, mengatur portofolio dalam satu dana kelolaan gitu, bisa berapa saham aja, yaitu dihitungnya sizing lotnya berdasarkan si trading plan dan money management ini. Seperti itu teman-teman di hari yang terakhir. Jadi sabar aja karena kita akan sama-sama bareng-bareng selama 1 bulan. Eh, Sabar, jangan dulu klik beli gitu ya sampai dengan proses belajarnya ini bisa selesai kayak gitu. Jadi kalau beli mah gampang, tenang aja. Tapi kita coba belajar hingga selesai dulu seperti itu. Nah, ini beberapa tugasnya ya. Nah, jadi tujuan kelas ini bisa memilih saham baik yang dijadikan investasi maupun yang dijadikan trading. Tradingnya bisa harian, mingguan maupun bulanan. Terus kemudian cara belajarnya kami kan menyediakan video belajar ya dan tools praktek. Terus kemudian nanti diskusinya seperti biasa dibuka jam 9 pagi, mungkin biar lebih enak sampai jam 9 malam supaya nggak ngeganggu waktu istirahatnya teman-teman juga. Buat teman-teman yang sambil kerja mungkin bisa store tugasnya, store-nya langsung ke grup aja ya, karena kan di sini nggak ada data yang rahasia ya, bukan personal finance. Jadi langsung di screenshot ke grup aja, itu mungkin buat teman-teman yang kerja bisa di store agak maleman juga nggak apa-apa. Terus aksesnya di website, pastikan teman-teman sudah bisa mengakses materinya ya, tugasnya dikumpulkan sesuai harinya tadi ya. Tidak ada penalti kalaupun nggak mengumpulkan tugas. Nah, ini klik linknya, terus kemudian ini tutorial akses worksheet-nya. Contohnya ya buka linknya di masing-masing ya teman-teman ya, ada udah di email kepada masing-masing. Nanti tata caranya itu ada di ininya, ada di videonya seperti itu. Itu sih kurang lebih skema belajar kita. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kita akan banyak menggunakan tool Stockbit mungkin ya. Sama nanti di minggu besok itu nanti akan ada materi tambahan sebetulnya. Analisa fundamental apa ya, pemilihan saham berdasarkan analisa fundamental. Insya Allah resumenya akan di-share juga. Jadi ada materi tambahan sedikit yang tidak ada di materi yang ada di sana, tapi nanti akan di-share materinya. Kalau misalnya izin saya share, kita akan pakai Stockbit. Nah, seperti ini terlihat ya. Kalau tidak, kita akan pakai TradingView dan memanfaatkan fitur-fitur yang ada di sana. Teman-teman dari skema kelas dan tata cara belajar, kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Jadi kalau pakai TradingView, screen-nya ada di sini ya, screener stock gitu. Nah, nanti kita filter nih berdasarkan ini, market cap, industri, gitu. Sama di Stockbit juga nanti kita akan bikin screener, karena screener ini wajib ya, wajib harus sedikit aku kuasai. Karena apa? Karena kalau beli 800 saham pasti bingung, sehingga kita perlu untuk membuat screener untuk memfilter saham-saham yang sesuai dengan kriteria kita. Nah, yang saya pakai itu ada saham Rebound by MA20, terus kemudian ada DCA 1 tahun, nanti akan praktek di sini, edit screener, jadi teman-teman nanti akan praktekkan di sini. Terus kemudian juga ada saham yang reversal ya, maaf, mana ya, reversal from, nah ini reversal from downtrend. Nah, kalau udah ada screenernya ini enak, jadi oh dari kriteria-kriteria saham tersebut kita tinggal milih dari 17 aja gitu dibanding dari 800 list saham seperti itu. Sama di sini juga nanti sama prosesnya, screenernya seperti ini ya. Misalkan screening by technicalnya. Technicalnya tadi price, di sini diketik aja price. Aduh,
price, yang price tidak sama dengan atau seperti itu. Oke, terus kemudian tadi pertanyaannya apa ya teman-teman? Webinarnya apa nanti rekamannya akan di-share? Iya, nanti akan di-share Mbak Sylvia. Mbak, misalnya bukan user Stockbit, apakah boleh pakai aplikasi lain? Sebetulnya boleh. Tadi kan pakai TradingView ya. Tapi kalau seumpama mau buka juga kayaknya nggak masalah nih open new account di Stockbit karena apa namanya? Karena enak banget toolsnya, sangat user friendly kayak gitu. Karena kalau di sini itu screenernya itu nggak bisa di save kalau dulu ya. Coba saya coba ya untuk yang screener 200. Marketnya market Indonesia. Jadi karena TradingView ini global ya, jadi agak agak nggak Indonesia banget gitu. Kadang kayak gitu. Screenernya, oh ini short. Nah, screenernya di sini custom. Oh ya lebih enak sih. Ya, ini pun bisa teman-teman pakai TradingView. Jadi kalau nggak punya Stockbit, kita akan belajar memakai TradingView. Ini juga bagus banget tuh. Tuh, apa screenernya. Nanti setelah itu bisa di save screeningnya. Nah, ini misalkan hasil screeningnya ini ya, nanti kita save aja. Misalnya screener by Dian gitu. Atau nanti teman-teman boleh save screenernya, hasil screeningnya seperti apa. Nah, ini pun sama, saya pun ngasih ngasih save ya di save screenernya, edit gitu kan. Kasih nama deh, Rebound MA20 by Dian. Habis itu nanti di save, nanti tinggal munculin aja list saham yang akan kita jadi inceran tuh apa aja gitu. Seperti itu. Ini pun sama bisa di save nanti sebagai apa. Jadi kalau nggak pakai iPod, tenang aja. Nanti kita akan pandu menggunakan sorry, kalau nggak pakai Stockbit, tenang aja. Nanti kita akan pandu menggunakan TradingView. Saya punya iPod dan Stockbit mana yang lebih rekomendasi dipakai untuk investing dan trading? Dari segi fee, yang mahal itu iPod. Tapi tools untuk automatic ordernya iPod tuh lebih canggih sebetulnya. Jadi buat teman-teman yang kerja dan pengen trading harian gitu kan, pengen trading harian dan juga kerja, misalkan sibuk, ibu-ibu juga misalnya harus ke dapur, jemput anak, itu automatic ordernya iPod itu cukup powerful dibanding dengan Stockbit. Hanya saja fee-nya lebih mahal dibanding Stockbit. Kalau dari saya, kalau misalnya teman-teman nggak terlalu sensitif nih sama fee, kayaknya yang trading enakan di iPod. Seperti itu, stop bitnya yang investing. Tapi kalau misalkan teman-teman sensitif sama fee, maka dibalik deh pilih yang tradingnya mungkin di Stockbit, yang investingnya di iPod. Karena lumayan kayaknya beda, nggak sih nggak terlalu besar 0,04% bedanya. Tapi iPod lebih mahal. Saya pakai iPod, mohon panduan cara screening laporan keuangannya ya. Nah, nanti kita akan screening laporan keuangannya mungkin pakai ini ya, pakai apa namanya, pakai Stockbit nanti dibantu sama atau pakai ini nih. Tapi di sini nggak terlalu lengkap statement, income statement. Nah, di sini nih, nanti kita akan pakai TradingView ya. Kalau misalnya tidak pakai iPod, laporan keuangannya dipakai TradingView aja lebih enak. Tapi di iPod pun bisa sih kayaknya. Sebentar, sebentar. Coba saya share yang iPod. Buka dulu iPodnya saya. Biar aku iPod. Teman-teman, iPod itu tampilannya, aduh, pusing. Jujur, pusing banget. Jadi
kelihatannya lebih enak di Simple View. Coba, Simple View tuh. Kita lihat. Saya sih nggak terlalu merekomendasikan untuk analisa menggunakan iPod ya, karena pusing. Jujur deh, aku juga kok portal. Jujur deh, saya juga uh, kayak untuk buka fundamental satu saham itu pakai yang mana gitu. Saya beneran nggak apa namanya nggak rekomen untuk analisa pakai iPod. Kalau untuk transaksi mungkin oke pakai iPod, tapi untuk eh, analisa nih, saya kan mau buka fundamental saham ya. Antam, nih kebuka Antam. Klik fundamental. Mana? Eh, tuh, tapi banyak banget, bukan cuma jadi BMRI ikut. Gimana ini caranya? Aku sih nggak rekomen untuk analisa di iPod ya, pusing. Jujur deh, pusing. Enak kan di sini aja nih, kayak BPCA, udah kelihatan nih income statement-nya, balance sheet-nya. Nanti di screenshot aja teman-teman, kalau misalkan saham incerannya itu adalah BBCA. Maka ini di screenshot aja ke grup ya. Jadi artinya teman-teman udah bisa seenggaknya untuk membuka apa namanya analisa fundamental atau membuka laporan keuangannya dari emiten tersebut. Lebih enak trading view atau enggak Stockbit. Nah, kalau Stockbit misalkan ya contoh aku BBCA. BBCA nanti akan buka di tab finansialnya, bisa di full screen, ininya diubah ke annual, tahunan, ini income statement, nanti diganti aja. Di sini balance sheet, terus income statement, seperti itu. Nah, kalau di sini juga enak ya, income statement, balance sheet, sama cash flow. Bisa dibuka. Enak, lebih enak banget BBCA. Terus kita cari lagi apa? Misalnya Telkom. Telkom. Eh, bentar. Telkom. Oh, di sini. Dulu. Bentar, teman-teman. Karena saya juga eh, jarang pakai trading view, tapi kita akan belajar bareng-bareng. Eh, harusnya si ini ya. Bentar, apa? Telkom. Telkom, si overview. Nah, si overview, kita klik ke finansialnya. Nah, di bawah itu financial statement. Nah, di bagian bawahnya nanti akan ada eh, laporan keuangannya masing-masingnya. Seperti itu. Kalau di Kitbot kurang recommended karena ini pusing banget. Sebetulnya bisa aja sih teman-teman kalau misalnya teman-teman kira-kira ya kuat itu lihatnya ini. Tapi kenapa harus 4 ya? Ketika diklik fundamental, kenapa nggak antam aja gitu fundamentalnya yang kelihatan? Kenapa semuanya harus ikutan multi stock? Oh, coba ini multi stock. Nah, ini dua. Kenapa harus dua juga? Antam dan Antam. Kalau ini diklik, hmm, berarti nggak bisa satu ya? Ya, kurang kurang tahu sih ini. Terus kita pilihnya yang ini ya, 12 bulan. Nah, di situ bisa kelihatan deh ini market cap. Tapi ini nggak ada statementnya ya, hanya rasio-rasionya aja. Jadi statement yang lebih detailnya nggak ada sepertinya di iPod sih. Teman-teman memanfaatkan ini aja deh, TradingView dan StockBit lebih enak ya, tampilannya juga lebih clear, putih gitu daripada yang ini. Seperti itu. Terus kemudian, Mbak, apakah TradingView dan StockBit pakai yang premium? Jadi Stockbit itu kalau Mbak Bilkis udah jadi nasabahnya, open account di sekuritasnya Stockbit,
Untuk fitur-fitur semuanya itu udah free sekarang. Ini pun baru kita tahu nih kemarin-kemarin. Jadi waktu tahun lalu itu Stockbit itu masih belum free untuk semua fiturnya. Tetapi sekarang asalkan menjadi nasabahnya, buka akun, harusnya juga cepet ya. Itu udah kebuka nih semuanya. Begitupun sama TradingView. TradingView itu yang berbayar adalah real time chart. Real time chartnya berbayar. Tapi kalau seumpama kita tradingnya itu enggak scalping ya, bukan yang per detik gitu, itu masih bisa dimanfaatkan TradingView. Kalau untuk day trader gitu yang tradingnya harian, itu masih bisa dimanfaatkan yang fitur yang gratisnya. Tapi karena delay 15 menit kalau nggak salah. Nah, untuk yang real time-nya berbayar. Tapi ini semua fitur yang seperti tadi untuk lihat analisa fundamentalnya dari segi finansialnya itu gratis. Jadi ini saya pakai yang gratis ya. Nah, tapi nanti chartnya ini kalau yang menitannya 1 menit itu berbayar untuk yang real time-nya seperti itu. Tapi kan kita misalnya day trader nggak terlalu real time, seumpama gitu kan, hanya malam-malam kan ngeceknya malam-malam aja ya, ataupun ngelihat chartnya harian gitu secara harian itu masih bisa dimanfaatkan gratis. Kak, kalau punya Mirai dan iPod yang buat trading prefer yang mana? Kayaknya Mirai, Mirai lebih enak sih, apalagi yang fast trade-nya ya lebih enak yang Mirai. Jadi iPodnya biar untuk investasi aja. Izin tanya untuk MNC dan Stockbit mana yang trading dan investing? Nah, jujur saya belum pernah punya MNC, tapi kelihatannya sih MNC juga enak. Beberapa teman itu biasanya pakai juga untuk yang tradingnya seperti itu. Jadi boleh di MNC yang tradingnya, IPOT-nya yang Stockbit-nya yang investingnya. Tapi terkait dengan fungsi-fungsinya, jujur saya belum tahu ya di MNC ya, karena belum pernah pakai. Jadi kayak fungsi auto ordernya itu seperti apa, di mana misalkan kalau misalnya Mbak Rosa tanya gitu, saya masih belum tahu fungsi-fungsinya. Nanti mungkin harus cari tahu dulu, nonton tutorialnya kita bareng-bareng. Dari Mbak Lina, halo Mbak Dian, semoga sehat terus. Amin. Izin tanya, mohon panduan apakah akan diulang juga di WA atau hanya lewat Zoom? Justru apa namanya? Justru materinya semuanya akan ada di WA. Jadi ini Zoom-nya Zoom perkenalan dan juga Zoom terkait dengan skema kelas. Nanti minggu depan Zoom-nya itu Zoom lebih ke arah Q&A, studi kasus, dan review. Mungkin ada beberapa yang belum dimengerti. Tapi proses belajarnya justru akan lebih banyak diskusi by WA, serta praktek tugasnya itu di WA. Dan diusahakan untuk share ke grup ya, supaya bisa jadi apa belajar bersama gitu kan. Jadi studi kasus yang bisa kita bahas sama-sama dan teman-teman yang lainnya jadi bisa apa namanya bisa belajar bareng-bareng gitu. Karena nggak ada yang sensitif kalau di sini beda sama keuangan pribadi. Jadi kan di sini ngomonginnya keuangannya keuangan emiten. Jadi udah screenshot screenshot aja hasilnya gitu. Berkaitan dengan fee, Mbak Dian sendiri pakai sekuritas yang mana untuk trading dan invest? Nah, sekarang saya pakai Stockbit dan tradingnya pakai iPod karena saya itu nggak punya Windows. Nah, kalau misalnya teman-teman pakai OS-nya Windows itu jauh lebih enak pakai Mirai untuk trading karena tools-nya lebih lengkap. Seperti itu. Jadi kalau pakai Windows kan .exe ya yang bisa diinstal di desktop itu jauh lebih canggih yang Mirai. Seperti itu. Nah, karena saya itu pakai mobile, jadinya pakai iPod untuk yang trading. Fee-nya emang mahal sih. Oke, sepertinya teman-teman udah ini ya, udah apa namanya, udah semua pertanyaannya udah kejawab. Kira-kira ada yang pengen ditanyain lagi nggak terkait sama skema kelas? Oh, yang materi semuanya udah bisa akses ya, dan juga apa namanya, dan juga worksheet.
Nah, nanti sebetulnya di akhir itu akan ada bonus cara baca bandarmologi gitu ya, terutama untuk trading. Nah, bandarmologi itu ada di sini nih kalau di Stockbit, di IPOT juga ada sebetulnya bandar itu. Bentar, kok ke portal lagi sih. Mantan broker summary. Nah, disebutnya itu broker summary. Itu tuh kayak melihat siapa aja sih yang lagi akumulasi dan lagi distribusi atau saham ini tuh lagi diakumulasi atau didistribusi seperti itu. Hmm. Oh, 14 Februari kan kita itu ya. Loh. Nah, seperti ini. Kalau akumulasi itu artinya gimana gitu kan? Kalau distribusi itu artinya gimana? Itu nanti kita akan baca dari kode-kode broker ini. Mungkin nanti sekilas saya akan jelaskan ya. Itu ini nggak ada di materi sih, tapi mungkin di webinar yang ketiga atau keempat nanti insya Allah akan belajar terkait ini. Nah, lebih enak di Tokbit ya. Ini kelihatan gitu kan kalau warnanya hijau lagi akumulasi. Contoh siapa lagi ya? Yang lagi diakumulasi banyak tuh Medco. Nah, ini big akumulasi artinya lagi ada bandar yang ingin apa ya, yang lagi ngumpulin barangnya gitu, ada big fund. Kalau ngomongin bandar kayaknya negatif ya, ada institusi keuangan dengan uang yang besar gitu, big fund yang lagi beli dalam jumlah yang besar kayak gitu. Terus contoh yang lagi distribusi, info masih didistribusi. Nah, info masih distribusi. Nah, yang berarti kan BB-nya tuh jual dengan jumlah yang sangat besar kayak gitu. Terus apa lagi ya? Contoh yang lagi akumulasi itu Pegas. Nah, ini lagi akumulasi. Nanti kita jelaskan di akhir, di webinar akhir. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oh, udah 9. Mbak Dian, Iya. mau nanya kan yang waktu batch batch 1 kemarin kan pas kelas itu banyak yang ketinggalan ngerjain tugas. Nah, yang di ini gimana nih kalau misalnya kan tiap hari kita ada tugas. Misalnya Mm-mm. ada yang telat baca atau dia baru sempat buka WA malam atau sore terus dia ketinggalan, itu setor tugasnya apakah dirapel saat dia bisa atau gimana kebijakannya? Boleh, bebas dirapel ke Japri juga nggak apa-apa. Kalau seumpama misalnya ketinggalannya banyak gitu, hari Sabtunya aja misalnya gitu ya. Ini untuk yang hari pertama, ini untuk yang hari kedua, gitu pun nggak apa-apa. Rilis tugasnya biasanya jam berapa ya? Jadi jam 9 pagi sih sekalian materinya. Jadi Mbak Nida bisa apa namanya? Bisa store-nya ya boleh. Kan Mbak Nida kerja ya boleh di jam istirahat atau boleh di pulang kantor juga nggak apa-apa. Di-share ke grup aja langsung, di screenshot aja. Terus dari Mas Yusuf, kalau kegiatan trading dan investing apakah bisa dari mobile? Bisa sebetulnya, tapi kan mobile layarnya terbatas ya, terutama untuk yang trading cepat gitu kan. Jadi kayak harus merhatiin apa ya, running trade atau mungkin nge-view apa ya, nge-view chartnya jadi kecil banget gitu kan. Walaupun memang bisa kelihatan sih tetap gitu, tapi bisa seperti itu dengan layar yang sangat terbatas. Namun akan lebih enak, lebih lebar dan lebih luas tampilannya ketika kita di desktop di komputer langsung. Dan lebih powerful lagi kalau pakai Windows OS-nya karena bisa langsung diinstal gitu aplikasinya, enggak dari browser. Nah, materinya teman-teman sudah pada bisa akses ya, yang belum bisa akses, ayo akses. Terus kemudian apa request ya seperti biasa. Untuk materi yang psikologis trading, nanti akan dikirim langsung by WA aja ya, nggak ada di sini. Terus kemudian seperti biasa ini silahkan di-download dan juga ditonton setiap ininya, setiap babnya. Di-download supaya bisa dibuka kapan aja gitu, nggak usah dari website. Terus kemarin sepertinya sebagian besar sudah pada bisa ya akses ya. Terus ini worksheetnya itu sebetulnya terpakai pada saat di hari kelima untuk mengerjakan discounted cash flow. Nah, ini ada beberapa apa ya namanya?
ada beberapa parameter yang diisi adalah yang warna kuning saja. Enggak, semuanya diisi. Mohon maaf, semuanya diisi. Jadi semuanya diisi. Ini kecuali yang ini. Mohon maaf, kok aku jadi lupa lagi. Current EPS diisi. Current EPS diisi. Future growth rate diisi. Future PE diisi. Minimum rate of return diisi. Price ini akan mengikuti dari ini nama emitennya, berarti nama emitennya diisi yang warna kuning ya teman-teman. Price akan otomatis, fair price ini semuanya akan otomatis. Seperti saya kasih warna, yang warna orange ini adalah otomatis. Nanti di woro-woro lagi di grup ya teman-teman ya, yang warna orange itu otomatis, yang warna kuning ini harus diisi. Ini pun otomatis. Nanti cara bacanya, cara pakainya gimana nanti kita akan bahas di hari Jumat. Ini jadi untuk menghitung sebenarnya fair price-nya tuh berapa sih? Ini kalau kita ngitung BRIS ya, ternyata harga harga fair price itu ada di 5.600 gitu. Terus BCA, terus Pegas. Jadi yang ini diisi kuning. Nanti saya share di grup aja ya, teman-teman. Sampai sini diisi. Ke sini otomatis. Terus yang terakhir adalah money management dan trading plan. Mohon maaf. Kok ini jadi ada dua? Nah, yang di sini yang tadi, misalnya modal kita adalah 10 juta, ini sesuaikan ya sama modalnya teman-teman. Nah, terus kemudian kira-kira teman-teman itu rela cut loss berapa sih gitu, maksimum banget misalkan seperti itu. Misalkan nih 10 juta modal tradingnya. Kira-kira sekali cut loss itu rela berapa sih? Kalau misalkan rela 50%, sorry. Kalau rela 50.000 aja untuk cut loss-nya ya ibarat kayak kita jajan kopi lah nggak apa-apa gitu cut loss gitu. Maka tulislah RPT-nya jadinya 0,5. Jadi yang ini diisi, ini otomatis. Nah, jadi ini adalah 50.000 itu adalah rela kita hilangan uangnya berapa seperti itu. Nah, terus misalnya kita mau beli saham Pegas tadi kan contohnya ya 1.160, stop loss-nya 1.120. Maka kelihatan deh dari kalau misalkan kita cut loss dengan maksimal 50.000, maka jumlah lot yang akan kita beli adalah sebesar 12 lot aja. Tuh. Jadi nggak banyak-banyak. Jadi sesuaikan nih. Jadi loss ketika cut loss itu cuma segini gitu. Seperti itu dengan modal seperti itu. Tapi misalnya, aduh saya berani Mbak Dian kayaknya cut loss 100.000 masih oke lah gitu. Naikin aja jadi di sini 100.000, kok 10.000. Jadi 1%. RPT-nya 100%, jadi cut loss 100.000 masih oke, maka jumlah lotnya jadi bertambah karena tingkat resiko kita jadi apa ya nambah gitu lebih berani. Jadi ketika cut loss-nya sebesar 97.000, maksimalnya 100.000 seperti itu. Jadi sizingnya itu disesuaikan sama berapa sih resiko yang bisa kita terima untuk satu transaksi ini. Disebutnya itu risk per transaksi atau risk per trade. Jadi resiko dari satu kali trade transaksi itu maksimal 100.000, maka jumlah lotnya dijaga nih sama dia supaya kalau cut loss nggak lebih dari 100.000 seperti itu. Jadi lebih terukur ya resikonya. Kita baca lagi ke pertanyaan. Untuk Excel kayaknya sudah dikasih ke email. Nanti japri ke saya aja kalau misalkan linknya belum dapat ada di inbox email harusnya. Jadi sudah di-share ke masing-masing email. Worksheet-nya untuk apa? Mbak Ninda tadi worksheet-nya di pas analisa fundamental untuk menghitung nilai intrinsik. Jadi kan investasi nih. Kalau investasi artinya kita membeli
saham yang lagi murah gitu kan dibanding dengan harga wajarnya. Contoh misalnya saham BRIS, ternyata setelah kita hitung saham BRIS itu harga wajarnya 5.600 sehingga sekarang ini dengan pertumbuhan 25% misalkan kita masih menganggap bahwa BRIS ini masih tergolong murah seperti itu. Nah, yang kedua fungsinya adalah untuk membuat trading plan. Seperti ini ya. Ini di hide aja yang ini. Nah, fungsi yang kedua adalah untuk membuat trading plan tadi. Jadi, setiap kali satu kali membeli saham, kita itu bisa membeli berapa lot sih, seperti itu. Jadi, misalnya di sini teman-teman input modalnya berapa, modalnya teman-teman, terus kemudian input lagi kira-kira berapa rupiah yang sanggup kita terima ketika kita harus cut loss. Nah, kalau misalnya dari modal 10 juta, kita sanggup cut loss 100.000, maka dalam artian risk per trade, dalam satu kali trade itu 1% resikonya. Nah, kita kan tadi udah bikin nih trading plan-nya, harga belinya di sini. Kita contoh ya, Pegas ya, misalnya. Pegas. Aku udah kasih contoh nih, Pegas. Nah, bikin trading plan itu bikin kotak warna hijau dan merah. Ini ada di materi kok. Nah, tadi kan cut loss-nya levelnya adalah 1.120 ya. Atau di sinilah 1.130 lah. Diperbesar mungkin biar lebih kelihatan. Di garis yang sejajar buntutnya yang warna merah ini nih. Nah, di sini. Di sini. Ini level cut loss kita atau kita bulatkan ke 1.120. Jadi kalau harga sahamnya kurang dari 1.120 udah otomatis dijual gitu. Cut loss. Terus kemudian kita lihat nih potensi keuntungannya sampai mana. Taruhlah di sini ya. Taruh di sini misalnya. Jadi untuk satu kali transaksi Pegas ini risk reward-nya adalah keuntungannya 5%, kerugiannya 2%. Kita akan cut loss di 1.120. Terus setelah itu di input deh gitu kan 1.160 harga belinya, stop loss-nya atau cut loss-nya di 1.120 dengan resiko maksimum yang bisa kita terima 100.000, maka jumlah yang harus kita beli adalah 25 lot seperti itu. Semoga kejawab ya. Terus cut loss ini ada teori khusus nggak sih? Kalau saya biasanya lihat visual chart-chartnya gitu. Ada juga beberapa temen misalnya yang pakai indikator teknikal, yaitu pakai MA5, Moving Average 5. Tapi biasanya kalau saya ya lihat chartnya. Nah, bisa juga di sini. Tapi di sini misalkan kita ambil Pegas di sini. Cut loss-nya di MA5. Jadi pas dia turun gitu kan, dia baru apa namanya? Baru baru apa namanya? Baru 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 jual ya baru cut loss gitu. Tapi kalau biasanya sih saya lihat ininya, lihat visualnya, visual chartnya gitu kan. Ini kira-kira di sini atau makanya kita harus wajib bisa menentukan mana support dan resistennya. Kalau misalkan aku kayaknya supportnya di sini deh gitu kan, yang ini gitu kan. Jadi kalau misalnya harga sahamnya itu apa terlalu ke bawah sampai melewati garis biru ini ya udah bye-bye aja, tinggalkan aja. Jadi enakan dilihat chartnya manual dan kita lihat secara pakai mata gitu. Ada juga yang pakai indikator yang lain tapi nggak di kelas ini sih. eh ya pakai semacam moving average juga bisa seperti itu. Tapi enakan pakai ya langsung kita lihat secara visualnya. Makanya kita wajib banget nih kita bisa menentukan mana support, mana resisten. Jangan sampai kita beli saham yang udah naik berada di resistennya. Kecuali memang sahamnya lagi uptrend banget gitu kan, lagi uptrend banget, abis itu kita beli pas di sini, itu yang dinamakan istilah buy on breakout. Boleh sih beli saham di resisten gitu kan, ketika sahamnya memang atau apa nembus resistennya di sini atau disebut dengan buy on breakout. Jadi ada konfirmasi untuk nembus resistennya
baru kita beli, itu pun bisa. Tapi kalau misalkan mau yang di bawah, di sini buy on support atau biasanya istilahnya disebut buy on weakness gitu. Jadi kalau belinya di sini, ya di sini juga bisa sih ya, di sini atau di sini akan lebih bagus. Ini disebut buy on weakness. Kalau misalnya belinya di sini di resisten disebut buy on breakout. Jadi pas sudah breakout baru kita beli, itu pun bisa tergantung strateginya teman-teman. Terus kita jawab lagi pertanyaannya. Mumpung masih awal-awal, biar bisa persiapan budget juga, boleh kasih masukan, Mbak, prepare modal berapa ya untuk belajar buy saham? Untuk masih belajar, sekiranya yang Mbak rela hilang dulu, misalnya 5 juta, ya nggak apa-apa. 10 juga nggak apa-apa. Tapi tadi pastikan untuk resikonya yang ukur aja di sini. Misalkan dari modal 10 juta, apa namanya, kira-kira resiko level level apa ya, level apa sih namanya, level resiko toleransi ya, level toleransi resiko yang bisa kita terima itu berapa gitu ketika kita cut loss tanpa uring-uringan, tanpa harus apa sampai nggak bisa tidur gitu misalnya. Kalau 100.000 dianggap oke ya, maka oke di sini. Makanya harus selalu di set nih level SL-nya itu ada di berapa supaya kalau pas minus enggak terus ke bawah minus sampai puluhan persen misalkan seperti itu. Mbak, tadi kayaknya ada pertanyaan dari Mbak Lina yang nanyain spek PC udah dijawab ya Mbak? Udah dijawab belum? Dari Yang Mbak mana? Lina. Biasa ada spesifikasi PC khusus nggak sih untuk support trading itu? Mbak Lina Oh nanya. iya, nanti kan dipelajari di minggu yang kedua. Kita ada beberapa indikator kan, pakai yang klasik, pakai moving average, pakai Fibonacci. Ini yang klasik, disebut yang klasik ya, yang ini garis horizontal. Terus ada pakai moving average, ini dinyalain moving average-nya. Habis itu pakai Fibonacci. Ada 3 yang akan kita pelajari. Nah, pakai garis-garis Fibonacci ini. Terus nanti kita akan praktek satu persatu, tenang. Sejalan dengan baca dan pelajari materi akan paham dengan istilah-istilah yang Mbak Dian sampaikan. Yang banyak yang rooming ya langsung ditanyakan aja ya Mbak Astri. Jadi kalau seumpama yang rooming langsung ditanyakan di room. Memang istilahnya eh, agak apa ya, agak advance mungkin ya, tapi lama-lama nanti terbiasa. Terlebih adanya perbedaan antara istilah fundamental dan teknikal. Kalau fundamental kita akan banyak ngomongin tentang laporan keuangan gitu ya, istilah-istilah dalam akuntansi dan dalam finance kayak laba rugi, pendapatan gitu kan, laba, pendapatan bersih, terus aset. Kalau di fundamental, makanya kita dijedain dulu kelasnya 1 minggu supaya kayak bisa apa ya, supaya bisa menyerap menyerap sambil menyiapkan mental kayak gitu. Nah, kalau misalnya technical, tadi tuh istilahnya ada Fibonacci, ada moving average gitu. Kalau technical bacanya baca gambar ini. Kalau fundamental bacanya angka. Ini istilah-istilah dalam keuangan dan akuntansi. Oh, spesifik komputer, PC. Nggak ada. Kalau yang enak, kalau untuk trading ya, apalagi misalnya Mbak Lina itu di rumah, misalkan full time, terus bisa mantengin layar, itu sebetulnya lebih enak pakai Windows. Tapi kalau misalnya bisa sambil kerja, itu pakai Mac juga pakai browser. Ini aku cukup sih pakai ini, pakai Stockbit ini karena enak banget sih Stockbit ini. Tampilannya clear, putih, user friendly gitu. Sama ini pun enak ya trading view dibanding iPod. Kalau iPod tidak direkomendasikan. Pusing. Oke, sepertinya udah ini ya, udah dijelasin semua, materi udah, toolsnya udah, skema kelas, tugas juga tadi udah.
dan juga worksheet-nya udah. Kira-kira ada lagi pertanyaannya teman-teman? Oh iya, mungkin tools yang lain yang bisa diinstal di HP adalah RTI, TradingView juga bisa diinstal di HP. Ada ada RTI ya, RTI itu gratis sih. Oke, kira-kira teman-teman ada lagi yang ingin ditanyakan nggak? Udah siap nih hari Senin praktek? Kita sabar untuk di pembahasan teknikal, kita akan belajar fundamental dulu ya di hari Senin ya. Jadi mungkin disiapin dengan istilah-istilah yang tadi nih finansialnya, balance sheet, cash flow, sama income statement. Ada 3 jenis laporan keuangannya. Iya, kayaknya ada fitur baru untuk di TradingView, screenernya ada screener yang baru ya. Coba kita buka TradingView dari awal. Live. Nih, TradingView dari awal tampilannya seperti ini. Karena TradingView itu global, jadi marketnya segala macam ada. Amerika gitu ya, crypto, forex, future, bond, ya tapi nggak usah pusing, kita akan fokus di marketnya Indonesia. Nah, terus habis itu nanti kita akan langsung ke bagian produk, screener, dan screener 2.0. Karena screener 2.0 itu bisa di-save. Nah, setelah itu kita pilih marketnya, langsung fokus aja ke pilihan kita, yaitu Indonesia. Klik apply. Udah langsung masuk ke market Indonesia. Habis itu save. Misalkan save-nya apa? Screener Dian IDX. Nah, jadi nanti udah nih langsung screenernya kita cukup buka di sini. Nah, terus kita langsung deh screening berdasarkan kriteria-kriteria yang akan kita pilih. Contohnya misalkan pengen market cap yang lebih dari 200 triliun. Itu seperti BCA dan lain sebagainya. Seperti itu. Di save lagi nanti, save. Gitu. Terus, kenapa Mbak Lina coba beli? Oh, wah menarik idenya. Semoga menjawab Mbak Indah. Jadi di TradingView memang ada tampilan menunya agak berubah ya, terutama di screenernya. Nah, setelah dari screener, baru deh ke masing-masing sahamnya ya. Jadi screener 2.0. Nah, screenernya tadi kita udah save ya, screener Dian IDX. Nah, udah langsung tuh, langsung munculin yang IDX, habis itu market cap-nya yang besar. Kemudian pilih, misalnya aku mau pilih saham BRI, nah langsung klik finansialnya, statement, tuh udah ada statementnya di sini. Udah bagus nih, trading view. Seperti itu. Oke, teman-teman ada lagi yang pengen ditanyakan? Baik, kalau udah kejawab semua, mungkin kita tunggu 2 menit lagi. Ada yang mau ditanyain lagi nggak nih teman-teman? Ini tadi Mbak Lina saran kalau ada budget yang disiapkan, diseragamkan, terus nanti di akhir kelas di review siapa yang dapat rate paling banyak atau seperti itu. Boleh. Atau kita tunggu misalnya sebulan Soalnya kan, lagi. iya, soalnya kan kemampuan ininya budgeting tiap personal kan beda-beda ya. Mungkin kalau Hmm. aku sih saran kalau baru pertama banget, awal banget, coba 1 lot, 2 lot dulu aja, jangan banyak-banyak ya Mbak ya. Jadi Mm-mm. coba dulu dapetin apa rasain dulu, oh kayak gini kalau 1 lot, kalau turun kayak gini rasanya, kalau naik oh kayak gini. Biar tahu dulu, Mm-mm. terus juga jangan jangan sembarangan beli gitu. Jadi
Ya paling enak sih ya pilih yang ya itu makanya tadi belajar fundamental dulu nanti Iya, dengan lebih enak itu pilih nanti fundamental mungkin dulu. sambil berjalan eh ya sambil berjalan sambil analisa nanti baru boleh deh coba pilih film. Yang penting jangan gorengan ya Mbak ya kalau mau beli ya. Iya, karena gorengan itu cepat banget naiknya, cepat juga turunnya. Jadi Tapi kalau kita kemarin nggak pas cepat, ya. kenalan yang profit udah banyak juga ternyata cukup banyak teman-teman yang udah lagi floating profit banyak lumayan. Mm-mm. Yang minus Mm-mm. juga ada ya. Mm-mm. Ya, Kemarin ya ada yang minus 20-an% ya. ya, Mm-mm. Iya, makanya seneng sih yang apa namanya yang saham-saham yang fundamentalnya bagus, tapi kita tradingin juga gitu. Nah, sumpah iya misalnya kan betul. aku punya BRIS itu di investingku, tapi misalkan secara teknikal tuh bagus, ya udah nggak apa-apa di akun yang trading beli juga BRIS gitu, nggak Ya, apa-apa misalkan sama, tapi perlakuannya mungkin beda. Kalau yang teknikal mungkin pada saat apa ya kayak masih mencapai atau masih rally ya nggak apa-apa di hold terus pas turun kalau trading ya berarti saatnya take profit gitu. Tapi kalau yang investing pas turun justru saatnya nambah justru. Jadi perlakuannya agak beda. Makanya nanti di minggu kedua kita kenali gimana menyikapi, gimana sikap kita saat kita investasi dan saat kita trading karena agak beda gitu. Saham yang sama, pergerakannya sama, saat investasi harus apa, pada saat trading harus apa, perlakuannya beda. Gitu. Padahal mungkin sahamnya sama gitu kan, yang diambil itu sama-sama apa brief misalkan. Tapi untuk trading ya kalau misalkan saatnya take profit ya take profit dulu nggak apa-apa. Kalau misalnya investing karena goalnya masih panjang, selama masih bertumbuh, laporan keuangannya masih bagus, ya hold terus gitu. Nanti di minggu kedua ya kita coba kenali gitu diri kita. Karena apa ya investasi ini sangat-sangat personal ya Mbak Ika ya bisa jadi ya betul. sangat personal banget dan nah mentalnya ya mental mungkin seseorang bisa kuat seseorang lain nggak kuat misalkan seperti itu jadi sangat-sangat personal. Ya, yang penting sih rajin baca grup deh kayaknya ya Mbak ya. Karena nanti kan Mm-mm. materi dikasih jam 9 pagi ya Mbak ya setiap hari. Materi dikasih jam 9 pagi, terus langsung ada tugas yang bisa di setor hari itu juga atau di hari-hari berikutnya juga nggak apa-apa. Cuman Mm-mm. pasti nanti kayaknya bakalan ada yang bingung. Soalnya mungkin banyak istilah-istilah baru, jadi Baru harus rajin-rajin baca grup kayaknya. Jangan males nanjak. jangan ragu Ya, untuk tanya terus nggak kalau apa-apa. misalnya nggak tahu nggak apa-apa tanya aja langsung supaya nanti nggak ketinggalan materi nanti bisa langsung dijawab sama Mbak Dian kalau masih ada yang bingung. Hmm. Kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi sih Mbak Ika. Kita tutup aja mungkin ya teman-teman. Oke, Oke, terima kasih banyak atas kehadirannya malam ini. Semoga kelas kita berjalan lancar. Jadi semangatnya di eman-eman sampai 1 bulan ke depan. Dan apa ya, semoga apa ya, kecepatan belajarnya tetap konsisten gitu. Semoga terus semangat sampai akhir nanti. Tenang yang trading di akhir-akhir karena pasti teman-teman penasarannya di yang materi yang kedua ya di analisa teknikal ya. Jadi tenang, jangan buru-buru misalkan untuk harus beli besok enggak kita tamatin dulu, pelajari dulu semuanya supaya bisa utuh gitu pembelajaran. Oke, teman-teman, kalau nggak ada lagi aku serahin ke Mbak Ika lagi. Silahkan ditutup. ya udah maaf kalau gitu terima kasih teman-teman semua yang sudah menyempatkan hadir.